makhluk halus wewe gombel yang suka menculik anak kecil untuk dijadikan tumbal. Makhluk halus ini tergolong sakti dan sangat susah sekali untuk dikalahkan. Anak kecil tersebut akan dijadikan tumbal. Tiba-tiba sosok tersebut menoleh ke arah dinding anyaman bambu. Tiba-tiba terdengar suara teriakan anak kecil. Jalan satu-satunya hanya dengan menggunakan ritual musik jatilan. Terlihat wewe gombel itu menjepit anak kecil tersebut di ketiaknya, mengambil anaknya, lalu berlari sekencang mungkin. Terlihat sangat marah dan mulai menyerang Mbah Deksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, rezeki yang besar, dan juga keselamatan. Tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya, baik yang berupa like, komentar juga di kolom komentar maupun juga subscribe-nya. Di video saya kali ini saya akan melanjutkan cerita di minggu kemarin di part 1, dan ini adalah part 2-nya, yaitu tentang sosok wewe gombel yang menculik anak kecil dan dijadikan tumbal. Nah, seperti apa kisahnya dan bagaimana jalan ceritanya? Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di channel Isa Labrar. Setelah sosok wewe gombel menghilang dan anak Pak Bejo bisa diselamatkan, Mbah Deksono bersama rombongan berjalan kaki bersama-sama dan menuju rumahnya Pak Bejo untuk mengecek kondisi anak Pak Bejo yang sudah berhasil diselamatkan. Singkat cerita, Mbah Deksono dan rombongan sudah sampai di rumah Pak Bejo. Di sini terlihat Pak Bejo dan istrinya serta anak-anaknya ada di ruang tamu. Posisi anak tersebut linglung, tatapannya kosong dan tidak bisa diajak berkomunikasi. Berulang kali Pak Bejo mencoba mengajak berkomunikasi, tapi anak tersebut diam 1000 bahasa. Melihat hal tersebut, Mbah Deksono segera mendekati anak tersebut. Mbah Deksono mulai memijat secara halus dan juga perlahan di punggung dan juga leher anak tersebut sambil membaca doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang intinya Pak Bejo memohon pertolongan supaya anak tersebut bisa pulih seperti sedia kala. Di saat Mbah Deksono menangani anaknya Pak Bejo, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara angin yang bergemuruh, disertai dengan bau apek dan juga amis yang mulai tercium. Dan Mbah Deksono sangat paham, ini adalah pertanda kalau wewe gombel tersebut masih dendam dan masih ingin menculik anaknya Pak Bejo. Seketika itu Mbah Deksono langsung menyuruh kepada semua orang yang ada di sana untuk membaca ayat-ayat Al-Quran sebisanya. Dan Mbah Deksono juga menyuruh Pak Bejo untuk segera menabur garam sebanyak-banyaknya di depan pintu rumah. Setelah itu Mbah Deksono langsung menyuruh Pak Bejo untuk masuk ke dalam rumah lagi, dan juga menyuruh semua orang untuk terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan Mbah Deksono kembali menangani anaknya Pak Bejo. Suara angin gemuruh terdengar semakin jelas.
disertai dengan bau amis dan juga apek yang tercium semakin menyengat. Semua orang yang ada di rumah Pak Bejo masih terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Suasana begitu sangat menakutkan dan juga mencekam. Suara angin gemuruh terdengar sangat keras dan berhenti di depan rumahnya Pak Bejo. Bau amis seketika tercium sangat pekat. Seakan bau amis tersebut memenuhi semua ruangan di rumahnya Pak Bejo. Seketika itu juga langsung terdengar suara cekikikan dari sosok wewe gombel yang sangat keras. Yang benar-benar membuat suasana di puncak menakutkan dan sangat mencekam. Mbah Deksono langsung memberikan sebuah kode agar semua orang terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Di saat itu kakek saya juga ada di rumahnya Pak Bejo. Beliau sangat penasaran dan segera mengintip dari balik dinding anyaman bambu. Beliau sangat terkejut akan apa yang dilihatnya. Persis di depan pintu rumah Pak Bejo, di bawah lampu minyak tanah atau lampu semprong, terlihat sangat jelas sosok wewe gombel yang menatap dengan sangat tajam, menandakan sosok tersebut sangat marah dan diliputi rasa dendam yang begitu besar. Sosok wewe gombel itu perlahan melayang ke arah pintu rumahnya Pak Bejo. Tiba-tiba pas di atas garam dan air yang disiramkan, sosok itu langsung berhenti. Dia melayang ke kiri dan ke kanan, disertai dengan eraman yang sangat keras dan juga menakutkan. Sosok wewe gombel tersebut seperti terhalang energi yang besar sekali dan tidak bisa maju untuk masuk ke rumahnya Pak Bejo. Suara eramannya semakin keras menandakan ekspresi yang benar-benar sangat marah. Mbah Deksono memberikan kode kepada semua orang untuk terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Di sini suasana benar-benar gaduh, mencekam dan sangat mengerikan. Suara lantunan ayat Al-Quran terdengar begitu indah, bercampur dengan suara eraman sosok wewe gombel. Suasana gaduh ini terus berlangsung, dan pada puncaknya terdengar suara ledakan yang sangat keras dari depan pintu rumahnya Pak Bejo. Seketika tercium bau terbakar bercampur bau amis dan juga apek. Di saat itu posisi kakek saya masih mengintip dari balik tembok anyaman bambu. Kakek saya menggambarkan saat suara ledakan itu terjadi, sosok wewe gombel itu terbakar. Apinya begitu besar menyelimuti sosok wewe gombel tersebut. Api itu terus berkobar dan membuat sosok wewe gombel ini perlahan-lahan berubah menjadi asap putih yang tebal. Dan seketika itu asap putih ini melayang dan pergi menjauhi pintu depan rumahnya Pak Bejo. Lalu terdengar suara yang keras dari Mbah Deksono. Alhamdulillah, sosok wewe gombel itu sudah bisa kita halau dan kita usir agar tidak mengganggu lagi anaknya Pak Bejo. Lalu terlihat Mbah Deksono melakukan pengobatannya sambil dipijat pelan-pelan dan halus di leher anak tersebut. Mbah Deksono terus membacakan doa-doa khusus disertai dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan tiba-tiba anak tersebut menangis histeris dengan sangat keras.
Sambil memeluk Pak Bejo, terdengarlah suara syukur lagi dari Mbah Deksono. Alhamdulillah, anak ini sudah terbebas dari aura negatif sosok Wewe Gombel tersebut. Diiringi dengan suara alhamdulillah bersamaan yang sangat keras dari semua orang yang ada di rumahnya Pak Bejo, Mbah Deksono menunggu agar anak tersebut bisa tenang. Beliau terus membacakan doa-doa khusus dan kurang lebih selama 15 menit anak tersebut akhirnya berhenti menangis. Segera Mbah Deksono mengambil segelas air putih yang dibacakan doa-doa khusus dan segera diminumkan ke anak tersebut. Lalu terdengarlah anak tersebut memanggil Pak Bejo dan Bu Bejo sambil memeluknya dengan sangat erat. Ini bertanda kalau anak tersebut benar-benar sudah sadar dan terbebas dari aura negatif sosok Wewe Gombel tersebut. Dengan nada pelan dan halus, Mbah Deksono mencoba mengajak berkomunikasi anak tersebut, menanyakan apa yang dia lihat dan dia alami selama bersama sosok Wewe Gombel tersebut. Anak ini lalu bercerita dengan bahasa anak-anak yang begitu polos. Dia dibawa terbang dari rumahnya menuju pohon randu. Saat dirinya dibawa terbang, mulutnya terasa terkunci dan tidak bisa berbicara satu kata pun. Anak itu menggambarkan saat berada di puncak pohon randu, tiba-tiba pohon randu itu berubah menjadi sebuah bangunan yang sangat indah dan juga megah. Di situ banyak anak kecil yang juga sedang beraktivitas. Ada yang mengepel lantai, ada yang mencuci, dan juga ada yang menyapu halaman, serta masih banyak lagi aktivitas yang dilakukan anak-anak di situ. Anak Pak Bejo bercerita dengan sangat polosnya bahwa keadaan anak-anak di alam Wewe Gombel terlihat susah dan sering menangis. Dan seketika orang-orang yang berkumpul di rumah Pak Bejo jadi paham, karena memang hampir di setiap malam terdengar sayup-sayup ada banyak anak yang menangis yang bersumber dari pohon randu tersebut. Anak Pak Bejo melanjutkan ceritanya. Saat di sana dirinya benar-benar ketakutan, dan di saat suasana benar-benar mencekam, anak Pak Bejo tiba-tiba mendengar sayup-sayup suara musik jatilan. Semakin lama suara musik itu terdengar semakin jelas, dan tiba-tiba suasana rumah yang megah berubah seketika menjadi pohon randu, dan anak Pak Bejo langsung diambil oleh sosok Wewe Gombel tersebut dan kembali dijapit di ketiaknya. Dan ini berlanjut dengan suasana penyelamatan anak Pak Bejo yang sudah saya ceritakan di video part 1 minggu kemarin. Untuk yang belum menonton videonya, tonton dulu video di part 1 minggu kemarin. Demikianlah kisah nyata misteri kali ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Saya mohon dukungannya untuk like, komen, share, dan subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang dan bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan saya juga memohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Dan saya juga memohon maaf atas kekurangan dan juga apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Sekian dari saya, banyak kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.